Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rasda Diana. Saya adalah salah satu dosen pada program studi Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi, Sekolah Vokasi IPB University. Video kali ini dibuat sebagai salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Pada video ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Metode dan Teknik Pendidikan Gizi, di mana mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa pada program keahlian Manajemen Industri Jasa Makanan dan Gizi, Sekolah Vokasi IPB. Pada mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari terkait prinsip, metode, teknik pendidikan, komunikasi, dan alat ukur pendidikan gizi, memberikan keterampilan kepada mahasiswa dalam merancang, mengembangkan, dan melaksanakan pendidikan gizi, mengawasi, dan mengevaluasinya. Nah, untuk sistem pembelajaran yang diterapkan di sendiri itu ada beberapa, yaitu small group discussion, kemudian self-directed learning, kemudian nanti adalah project based learning. Jadi pada mata kuliah ini nanti kami akan menghasilkan proyek akhir yang berupa edukasi kepada masyarakat dan webinar nasional pada masyarakat, di mana edukasi ini akan dilakukan sebagai proyek di tengah semester, kemudian webinar nasional nanti sebagai proyek di akhir semester. Untuk capaian pembelajaran mata kuliahnya sendiri, yang pertama adalah bisa menjelaskan secara konsep teoritis terkait metode dan teknik dalam pendidikan gizi. Kemudian yang berikutnya setelah konsep dan teoritis itu bisa melaksanakan kegiatan pendidikan gizi dan kesehatan. Dan yang ketiga adalah mampu bekerja secara individu maupun secara kelompok dalam kegiatan pendidikan gizi dan kesehatan. Nah, dalam mata kuliah ini adalah beberapa materi yang akan dipelajarin oleh mahasiswa mulai dari pertemuan pertama sampai pertemuan 14. Dan nanti di pertemuan akan ada 2 kali ujian, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Jumlah pertemuan dalam mata kuliah ini adalah sebanyak 14 pertemuan, di mana setiap pertemuan itu akan ada materi dimulai dari pendahuluan, kemudian sistem pendidikan, teori belajar, tujuan pendidikan orang dewasa, metode dan teknik belajar mengajar, perilaku kesehatan, perencanaan program pendidikan gizi, monitoring dan evaluasi pendidikan gizi, komunikasi dalam proses belajar mengajar, efektivitas berkomunikasi, komunikasi nonverbal, konsultasi gizi, dan konseling gizi sebanyak 2 pertemuan. Untuk ujiannya sendiri akan ada ujian tengah semester dan ada ujian akhir semester. Kemudian ini adalah materi pada saat responsi, karena mata kuliah ini terdiri dari 3 SKS, di mana 1 SKS itu adalah teori, yaitu perkuliahan. Kemudian 2 SKS adalah responsi, di mana responsi ini akan dilakukan kelas. Dan tadi seperti yang saya sampaikan akan ada 2 proyek, yaitu edukasi gizi dan webinar nasional. Kriteria penilaian yang diterapkan pada mata kuliah ini terdiri dari beberapa komponen. Yang pertama adalah komponen aktivitas partisipatif dengan persentase 15%, kemudian hasil proyek dengan persentase 35%, kemudian tugas 10%, kuis 10%, UTS 15%, dan UAS 15%. Komponen-komponen ini nanti yang akan menentukan nilai akhir yang didapatkan oleh mahasiswa, sehingga akan didapatkanlah huruf mutu sebagai final dari nilai dari mahasiswa. Berikut adalah ketentuan terkait mutunya, di mana ketika nilai lebih dari 980 itu akan mendapatkan nilai A, dan ketika nilai kurang dari 45 itu akan mendapatkan nilai E. Berikut adalah video yang menunjukkan proses belajar mengajar di salah satu pertemuan pada mata kuliah Metode dan Teknik Pendidikan Gizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, selamat pagi semua. Pagi. Ya, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah. Baik, kita bertemu lagi ya di pagi hari ini terkait lanjutan dari mata kuliah Metode dan Teknik Pendidikan Gizi. Tapi sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa dulu, semoga apa yang kita pelajarin hari ini bisa menambah keilmuan kita dan bisa kita manfaatkan untuk kedepannya. Baik, untuk Safar silakan untuk dipimpin doanya. Baik, untuk teman-teman semuanya, alangkah baiknya kita doa sebelum pembelajaran dimulai. Doa sesuai kepercayaan masing-masing, doa dimulai. Doa selesai. Oke, baik. Ya, jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yang di pertemuan sebelumnya. Kita sudah membahas salah satu jenis komunikasi ya,
minggu sebelumnya, yaitu terkait komunikasi verbal. Ya, ada yang masih baca materi sebelumnya apa itu komunikasi verbal? Kanza? Ya. Kalau menurut saya komunikasi itu antara dua orang yang saling bertukar informasi untuk saling memahami satu sama lain. Oke, itu definisi komunikasi ya, betul. Kalau komunikasi verbal sendiri, ada yang tahu? Yang menggunakan gerak tubuh, gesture tanpa menggunakan kata-kata. Tapi hari ini kita akan mempelajari komunikasi secara umum seperti tadi ya. Kanza udah sudah belajar lebih dulu nih ya. Saya sangat senang seperti ini. Jadi sudah tahu apa itu komunikasi. Mungkin selain Kanza ada lagi yang tahu komunikasi itu apa? Boleh saya, Bu? Ya, silakan Marisa. Jadi seingat saya ada unsur-unsur dalam komunikasi, yaitu si pemberi informasi atau biasa disebut komunikator. Lalu juga si penerima informasi yaitu komunikan, lalu juga ada si informasi tersebut dan juga ada feedback dari kedua orang tersebut. Oke, baik. Jadi dari dua teman kita sudah sedikit mengupas tentang komunikasi. Dua-duanya sudah tepat ya. Nanti kita akan lihat lebih lengkapnya lagi seperti apa. Komunikasi kalau dari kata dasarnya itu adalah komunis yang berasal dari bahasa Rusia yang artinya bersama. Jadi ketika harus berkomunikasi itu berarti harus ada terlibat lebih dari satu orang, dan ketika orang-orang ini terlibat maka ada kebersamaan yang terbentuk. Tadi yang seperti yang disampaikan oleh temannya tadi, Kanza menyampaikan bahwa komunikasi itu adalah bertukar informasi. Betul ya, jadi dalam komunikasi selain ada kebersamaan dari orang-orang yang terlibat di dalamnya, ada juga proses pertukaran informasi, di mana informasi ini tadi betul ada yang menyampaikan dan ada yang menerima. Bisa dua-duanya berfungsi satu-satu atau bisa timbal balik. Kadang yang satu sebagai pemberi informasi, yang satu penerima atau sebaliknya. Nah, tingkatan tertinggi dari komunikasi yang ingin dicapai itu adalah pada saat komunikasi ini diharapkan ada yang namanya perubahan perilaku. Tapi memang merubah perilaku ini nggak bisa langsung, tapi ada tahapannya. Mulai dari yang kita sebut dengan kognitif. Kalau kognitif itu berarti merubah pengetahuan. Ya, jadi pengetahuannya dirubah dulu. Setelah pengetahuan berubah, itu biasanya akan diikuti dengan afektif. Afektif itu berarti sikap, ya, perubahan sikap. Tapi sikap ini belum pasti diwujudkan dalam bentuk perilaku. Ya, kadang orang udah setuju dengan suatu hal tapi belum tentu dia mengikuti hal tersebut. Kemudian ada psikomotorik. Kalau psikomotorik ini berarti sudah dilakukan atau perilaku. Nah, sebagai contoh misalnya, kita semua tahu ya kalau merokok itu sehat atau enggak kalau merokok? Tidak ya, merokok itu adalah kebiasaan tidak sehat. Setuju? Setuju. Oke, setuju. Tapi ada nggak laki-laki di sini yang akhirnya, Bu, saya tidak merokok, atau saya merokok, atau siapapun lah ya. Biasanya kebanyakan setuju merokok itu bahaya, tapi tetap melakukan. Berarti dia sudah sampai ke afektif, tapi psikomotoriknya belum tercapai. Komunikasi yang bagus, tiga-tiganya itu ya harapannya adalah tercapai. Nah, dalam pendidikan gizi kita sebenarnya sangat ingin sampai ke tahap yang terakhir, yaitu psikomotor, ya, seperti itu. Nah, tentu saja kegiatan komunikasi tadi kita sudah tahu ada pertukaran informasi. Tapi ketika komunikasi ini berlangsung dengan kondisi yang berbeda, maka itu akan berpengaruh ke tujuan komunikasi. Jadi tujuan komunikasi ini akan terbentuk atau terbagi menjadi dua, tergantung kondisi komunikasi itu terjadi, gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah komunikasi yang jenis unintended. Kalau unintended ini berarti komunikasi itu sengaja tuh dilakuin, sengaja direncanakan. Misalnya kayak kita seperti dalam proses belajar mengajar itu adalah masuk ke unintended communication. Jadi kita mempunyai jadwal, kita punya materi, ya, kita punya ruang yang jelas. Nah, itu termasuk unintended. Jadi komunikasi itu direncanakan dan dilakukan dengan sengaja.
Yang kedua itu adalah unintended communication atau komunikasi yang terjadi secara tidak sengaja. Nah, berarti komunikasi ini terjadi karena ada pertemuan yang tidak sengaja. Kira-kira pertemuan yang mana nih yang nggak sengaja misalnya? Misalnya kalian lagi di jalan-jalan di luar, tiba-tiba bertemu dengan teman. Nggak mungkin kan nggak ada komunikasi. Nah, ketika itu terjadi, maka itulah yang namanya unintended communication. Atau ketika di luar ketemu dosennya, ya, kemudian menyapa, ada proses pertukaran informasi. Nah, itu berarti juga termasuk unintended, berarti yang tidak direncanakan. Ya, seperti itu. Tapi pasti dua-duanya bentuk kedua komunikasi ini akhirnya menghasilkan tujuannya masing-masing. Ya, ketika belajar berarti akan ada tujuan utama yaitu menambah ilmu. Ya, ketika unintended tadi bertemu secara tidak sengaja berarti mempererat jadinya silaturahmi. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah tujuan komunikasi. Oke, nah dalam komunikasi itu harus ada unsur yang terlibat. Tanpa ada unsur-unsur ini, maka komunikasi itu nggak bisa berlangsung. Ya, unsur yang paling pertama itu adalah source ataupun sumber pesan ataupun istilah lainnya adalah komunikator. Jadi source, sumber pesan, komunikator itu adalah sama. Ya, jadi dia yang akan memberikan informasi. Ada juga yang kedua itu adalah receiver. Receiver ini berarti penerima pesan atau disebut juga dengan komunikan. Nah, ini unsur komunikasi ini adalah yang pertama yang harus ada. Ya, jadi tanpa ada komunikator, tanpa ada komunikan, komunikasi itu nggak akan bisa terjadi. Ya, nah kemudian yang berikutnya adalah channelnya atau saluran atau alat supaya komunikasi itu bisa berlangsung. Misalnya dalam proses belajar mengajar, ya. Nah, seperti yang saya lakukan saat ini. Kira-kira apa channel yang saya gunakan? LCD, terus laptop, PowerPoint. Oke, itu semua adalah alat bantu ketika saya mau menyampaikan pesan kepada kalian. Ya, jadi kalau kita mau kasih contoh realnya, saya di sini berperan sebagai komunikator, teman-teman sebagai komunikan. Kemudian channel saya adalah laptop saya, layar ini, PowerPoint saya, gitu ya. Itu semua adalah channel saluran atau alat yang saya gunakan. Ya, tapi saat ini kadang kita nggak harus langsung begini ya. Kita bisa lakukan juga secara tidak langsung, misalnya melalui Zoom ya, ataupun media-media lain ya, sehingga tanpa bertemu langsung proses komunikasi itu bisa terus berlangsung ya. Jadi mau kalian lagi dimanapun, misalnya kalian lagi ke Jepang misalnya ya, yang dari Jepang tiba-tiba harus ada kuliah gitu mendadak atau ada pertemuan mendadak, nah itu masih bisa dilakukan komunikasi tapi channelnya yang berbeda. Kemudian yang ketiga itu adalah message-nya, pesannya. Ya, pesan yang harus disampaikan. Jadi orangnya udah ada, kemudian channelnya udah ada, tapi nggak ada yang disampaikan, maka komunikasi tidak akan berjalan. Ya, kayak begitu. Ya, sampai sini bisa dipahamin ya? Bisa. Kalau bisa saya akan lanjutkan ke unsur berikutnya. Oke. Nah, unsur berikutnya adalah purpose atau tujuan dari komunikasi. Ketika kita melakukan komunikasi itu pasti ada tujuan yang dimaksudkan, ya, yang diinginkan. Biasanya yang punya tujuan utama itu adalah si penyampai pesan. Oh, penyampai pesan ini mau apa nih menyampaikan pesan ini kepada si penerimanya. Atau si komunikator itu pasti punya sesuatu yang diinginkan ketika dia menyampaikan informasi ke komunikan. Ya, seperti itu. Oke, kemudian yang berikutnya itu adalah respon atau feedback, timbal balik. Nah, timbal balik ini berarti ketika si komunikator ini ngasih pesan, kemudian komunikannya langsung menjawab atau mengiyakan atau memberikan respon. Nah, itu sebenarnya sangat diinginkan pada saat komunikasi berjalan. Nah, dalam proses belajar mengajar, salah satu bentuk feedback yang bisa diberikan oleh mahasiswa adalah ketika menjelaskan ada materi yang nggak dipahamin.
itu ada mahasiswa yang bertanya. Nah, itu berarti feedback langsung yang bisa didapatkan. Ya, nah itu sebenarnya adalah model yang sangat diharapkan. Jadi ketika terjadi proses pertukaran informasi itu nggak satu arah, tapi dua arah, baik dari si pemberi pesan maupun si penerima pesan. Nah, dalam melakukan edukasi sebenarnya ini sangat diharapkan ada feedback ini. Nanti kan teman-teman akan turun ke lapang melakukan edukasi. Nah, ciptakanlah suasana di mana teman-teman bisa langsung dapat feedback dari peserta edukasinya. Ketika itu terjadi, berarti komunikasi kalian dalam proses itu berlangsung dengan baik. Tapi ketika itu tidak terjadi, ya mungkin memang si peserta atau komunikannya udah ngerti, atau mungkin malah bingung gitu, sehingga dia nggak nanya. Sehingga ketika dalam proses belajar mengajar, biasanya nanti akan ada respon susulan setelah proses komunikasi berlangsung. Contoh, teman-teman ada kuis, ya kan? Ada tugas, ada ujian. Itu juga dalam bentuk merupakan salah satu bentuk feedback dari apa yang sudah disampaikan. Jadi supaya ada tolak ukur keberhasilan dari proses komunikasi. Ya, kayak gitu. Jadi nanti kalau teman-teman ngobrol sama orang lain atau cerita, pastikan ada tujuan yang ingin dicapai. Setiap yang kita lakukan itu baiknya jelas tujuannya apa, ya gitu. Oke, kita lanjut unsur berikutnya. Ini adalah lingkungan atau environment-nya, ya. Nah, lingkungan ini adalah kondisi, kenyamanan. Misalnya, kayak di kelas ini kan kita lagi kuliah ya. Kira-kira lingkungannya nyaman atau enggak di sini? Ya, karena dia akan sangat mempengaruhi itu tadi penyampaian informasi. Ya, jadi seperti itu. Selain lingkungan, peserta yang hadir atau siswa atau mahasiswa yang hadir itu juga saling fokus mendengarkan gitu. Jadi tidak ada yang saling ngobrol ya, tidak ada tertawa di luar hal yang disampaikan. Tapi kalau memang disampaikan ada hal yang lucu ya harus ketawa. Kasihan juga dosennya, udah melucu tapi nggak ada respon. Ya kayak gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya, nah ini yang ketujuh ya, noise atau suara atau gangguan. Nah ini gangguan sering kita terjadi. Misal kita lagi konsen untuk mendengarkan atau kita lagi mencatat dengan konsentrasi. Tiba-tiba temannya Noel, minjem tip X. Itu salah satu bentuk noise. Atau ketika kita lagi belajar gini tiba-tiba ada suara kendaraan yang lewat ataupun suara musik yang tiba-tiba terdengar dengan keras, itu merupakan bentuk dari noise atau gangguan. Nah, noise ini bisa menyebabkan komunikasi itu menjadi terhambat. Bisa langsung dihentikan atau bisa beda penerimaannya. Misal materinya menyampaikan ini tidak baik karena tiba-tiba ada suara motor lewat, tidaknya nggak kedengeran. Yang nyampe adalah baik gitu. Nah, itu termasuk ke hambatan ataupun gangguan saat komunikasi. Dan gangguan ini sangat bahaya ya tadi, menyebabkan perubahan atau perbedaan makna yang diterima dari yang makna sebenarnya diinginkan oleh penyampai pesannya. Ya, seperti itu. Nah, kurang lebih itu adalah 7 unsur-unsur dalam komunikasi. Udah ingat ya semua ya? Oke. Coba unsur yang pertama apa? Source, terus receiver, terus message, purpose. Oke. Environment, satu lagi. Oke, ya jadi seperti itu ya. Itu adalah unsur-unsur dalam komunikasi. Nah, pada saat melakukan komunikasi ini tentu saja ada model-model komunikasi yang menjadi dasar proses terjadinya komunikasi. Kita lihat model yang paling awal yang menjadi dasar tentang ilmu komunikasi ini adalah model yang dikemukakan oleh Aristoteles. Ya, nah Aristoteles ini menyatakan bahwa dalam komunikasi itu cukup ada 3 unsur. Dengan adanya 3 unsur ini, komunikasi sudah berjalan. Dan model ini adalah model yang paling sederhana dan salah satu bentuk komunikasi satu arah. Yang kita sebut contohnya misalnya kalau satu arah itu ceramah. Jadi yang komunikatornya cuma ngomong aja, si komunikannya tidak ada feedback, ya itu namanya satu arah.
Nah, menurut Aristoteles cukup ada pembicara atau kita sebut apa tadi pembicara? Komunikator atau source atau pemberi pesan. Kemudian materinya berarti apa tadi? Message-nya. Kemudian ada pendengarnya, itu berarti komunikan atau receiver. Ketika tiga itu udah ada, itu sudah bisa terjadi proses komunikasi. Ya, seperti itu. Jadi nggak harus ada medianya menurut dia. Pokoknya tiga ini ada, maka komunikasi terjadi. Ini adalah model komunikasi yang paling awal, ya, yang menjadi dasar. Kemudian berikutnya ada model berikut lagi yang lebih berkembang. Ini dikemukakan oleh Lasswell, di mana unsur-unsur komunikasinya lebih lengkap lagi. Jadi tidak hanya mencakup 3 unsur, tapi dia juga sudah memasukkan unsur komunikasi adalah channelnya apa, atau medianya apa, atau salurannya apa. Kemudian dampaknya atau tujuan dari komunikasi. Cuman di Lasswell ini masih termasuk ke satu arah. Jadi di sini masih belum ada unsur yang menunjukkan komunikasi itu terjadi 2 arah. Cuman untuk Lasswell ini memang lebih maju karena unsur komunikasi yang diharapkan atau terlibat itu lebih banyak dibandingkan tadi yang Aristoteles. Ya, seperti itu. Nah, teori ketiga yang ini sudah termasuk yang paling lengkap dan memang sampai sekarang ini akhirnya menjadi dasar, yaitu David Berloch. Nah, David Berloch ini menambahkan bahwa dalam komunikasi itu ada unsur yang namanya feedback. Jadi dia memasukkan unsur feedbacknya. Ya, kalau yang tadi belum ada, kalau di David Berloch ini sudah ada feedback. Cuman memang di ketiga tokoh ini noise itu tidak menjadi catatan tertentu. Ya, noise itu muncul setelah teori dasar ini. Tapi dasar awalnya adalah seperti ini. Ya, jadi perbedaan dari David Berloch dengan Lasswell adalah munculnya yang namanya feedback. Feedback ini akan muncul ketika komunikasinya sudah berlangsung. Ya, seperti itu. Nah, di dalam proses belajar mengajar sebenarnya yang diharapkan itu tidak yang model 1-2, tapi yang diharapkan adalah model yang ketiga, yaitu ada namanya feedback. Jadi tidak berjalan satu arah, tapi berjalan 2 arah. Ya, karena dengan adanya 2 arah ini, kita tahu si dosen akan tahu nih, saya akan tahu teman-teman tuh sebenarnya mendapatkan nggak apa yang disampaikan. Ya, kadang dengan pertanyaan yang ada, teori-teori yang mungkin baru sedikit ditayangkan itu bisa berkembang. Dan mungkin akan ada teman lain yang bisa memberikan tanggapan. Oh, saya suka Bu komunikasi. Jadi saya udah baca dulu nih Bu banyak tentang teori komunikasi. Ketika teman-teman ada yang nanya, ya bisa ditambahkan oleh teman-teman yang mungkin sudah baca. Ya, oke. Nah, komunikasi ini kenapa sih Bu di dalam mata kuliah ini dipelajarin, ya itu tadi. Karena ketika kita melakukan pendidikan gizi atau edukasi gizi, maka terjadilah proses komunikasi. Supaya proses komunikasi kita bisa berjalan lancar, ya kita harus tahu nih komunikasi itu seperti apa. Ya, gitu. Oke. Sampai sini bisa dipahamin ya. Jadi kita sudah tahu, kita sudah sampai apa nih, mulai dari definisi, terus tujuan, terus unsur-unsur, satu lagi tadi model komunikasi. Ya, jadi seperti itu. Jadi kita sudah sampai ke model komunikasi. Oke, baik, sebelum saya lanjut ke sedikit lagi nih slide-nya, ada yang mau bertanya dulu mungkin? Ya, silakan Setiani. Baik Ibu, di sini kan tadi dijelaskan kalau misalnya model komunikasi itu ada 3 ya Ibu. Nah, yang rata-rata sekarang digunakan itu adalah dari teori David Berloch. Nah, ada nggak sih Ibu kalau misalnya dari teori Aristoteles sama Lasswell itu masih digunakan atau memang sudah jarang digunakan, atau yang lebih berpengaruh sekarang adalah David Berloch ini? Oke, baik, terima kasih. Ya, sebenarnya 1-2 itu tetap dipakai. Tapi ketika komunikasi yang mau lebih efektif yang mana, tentu saja yang ketiga ini karena adanya feedback. Tapi kalau teori yang dari Aristoteles ataupun Lasswell, ya apalagi Aristoteles itu teorinya yang memang paling sederhana. Tapi tanpa teori dia, yang ke depan ini nggak akan terjadi. Jadi ketiga teori ini ya saling melengkapi. Ada yang menjadi dasar, ada yang menjadi pelengkap.
Nah, kalau mau memilih mana Bu, misalnya model yang memang lebih baik diterapkan, lebih baik kita sampai ke yang teori yang terakhir ini, adanya feedback. Ya, kalau kalian sendiri, kalau kalian menyampaikan sesuatu, kemudian tidak ada tanggapan dari yang kalian beri informasi, kira-kira gimana? Merasanya apakah yakin informasinya sampai atau ya belum tahu nih ya sampai apa tidaknya? Kalau nggak ada feedback. Iya, kita belum tahu, kita nggak yakin ya apa yang kita sampaikan itu dapat diterima. Tapi kalau ada feedback, ada pertanyaan, setidaknya kita tahu ada yang sudah sampai. Sehingga akhirnya dengan sampainya informasi itu muncullah yang namanya pertanyaan. Ya. Oke, gitu ya Setyani ya. Semoga bisa menjawab pertanyaan dari Setyani. Ada lagi? Oh boleh. Silakan Diva. Ibu, saya izin bertanya tentang yang unsur komunikasi tadi. Ini kan Ibu menjelaskan bahwa unsur komunikasi ada 7 ya. Di antaranya itu source receiver, channel, message, purpose, feedback, environment, sama noise. Oke. Nah itu dari ketujuh unsur komunikasi tersebut, unsur mana yang paling penting? Oke, baik. Terima kasih. Unsur-unsur yang paling penting. Kalau kita paling penting tentu saja yang pertama tadi ya, teori yang harus ada penyampai, komunikator, harus ada pesannya, ya, dan harus ada penerimanya, ya, atau komunikan atau receiver. Tiga ini harus ada. Tanpa ada tiga ini, komunikasi nggak akan terjadi. Ya, seperti itu. Cuman kalau mau Bu, tapi kalau lebih baiknya mana? Kalau mau lebih baik ya semuanya ini ada. Ya gitu. Jadi kita berbicaranya komunikasi bisa terjadi minimal dengan 3 unsur pertama, tapi gimana supaya lebih baik? Ya itu tadi harus sampai ke adanya feedback. Ya, seperti itu. Gitu ya, Diva sudah terjawab? Oke, yang lain ya? Ya, yang lain? Ya, silakan Safar. Baik Ibu, sebelumnya saya izin bertanya. Tadi kan Ibu sempat menyinggung bahwa di channel itu bisa menggunakan Zoom, yang dimana emang di era digitalisasi sekarang kita melakukan proses belajar mengajar itu bisa melalui Zoom. Nah, menurut Ibu sendiri, untuk Zoom itu tantangannya kan lebih berbeda dibandingkan bertemu secara langsung. Nah, kalau dari Ibu tantangannya seperti apa dan menurut Ibu efektif mana? Apa melakukan PBM melalui Zoom atau secara langsung? Oke, baik. Jadi ketika sekarang proses belajar mengajar itu bisa kita lakukan secara langsung, ini ya tatap muka, atau tidak langsung melalui channel tertentu atau media tertentu. Dan yang paling sering kita pakai adalah Zoom. Ya, walaupun ada yang lainnya yang sebenarnya kita bisa pakai Google Meet ataupun hal lainnya saluran ataupun media lain. Tapi kita paling sering Zoom. Mana yang lebih efektif? Kalau menurut saya sendiri, kalau tatap muka langsung itu sebenarnya akan lebih bisa dirasakan atau bisa feedbacknya itu tidak hanya ke orang-orang tertentu, tapi kita bisa melihat semua yang ada di sini. Semua peserta itu kalau ngajar itu kalau di kelas saya bisa sambil melihat, bisa kenal nama dan lain-lain. Kalau di Zoom itu kadang di depannya muncul, di belakangnya entah di mana tiba-tiba udah selesai jawab salam. Jadi efektif yang mana adalah menurut saya lebih efektif adalah yang melakukan tatap muka langsung. Asal batasan jarak itu masih bisa diatasi. Tapi ketika memang jarak itu tidak memungkinkan, maka pilihan secara tidak langsung itu tetap baik. Dari awal sudah ada pengkondisian, ya, aturan-aturan yang diterapkan sehingga proses belajar mengajar walaupun tanpa tatap muka itu bisa tetap berlangsung dan tujuan dari proses itu bisa tetap tercapai. Seperti itu. Ya, jadi mana yang lebih baik ya tadi tergantung situasi dan kondisi yang ada. Sekali lagi ada yang masih mau didiskusikan atau ada yang mau ditanyakan? Cukup. Baik, kalau sudah cukup jangan lupa materinya dipelajarin lagi. Kemudian materi ini nanti akan saya kirimkan ya melalui exam. Kemudian nanti jangan lupa materi nanti saya masukkannya ke kelas ya. Tapi untuk kuisnya nanti kita akan lakukan di exam. Untuk waktu pelaksanaan kuis nanti akan kita komunikasikan lagi. Baik, jika tidak ada pertanyaan dari saya sudah cukup. Saya mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan.
Sekali lagi terima kasih. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.